Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, welcome to my channel Akan Learning. Oke teman-teman, kita hari ini untuk video kali ini kita akan belajar tentang present perfect continuous tense, yaitu tenses keempat dari present gitu ya. Di belakang ini udah ada fungsi, rumus, sama nanti kita latihan di sini ya. Untuk kalian yang pernah mengikuti video saya dari awal ya tentang tenses, saya kira ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi dengan kalian ya. Jadi saya akan coba perlahan-lahan dari mulai pengertiannya ya, kemudian rumus, contoh, dan nanti kita akan latihan-latihan di situ. Oke, buat kalian yang nanti ingin bertanya sesuatu bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan jawab di situ. Oke ya. Oke, di belakang ini sudah ada fungsi, rumus, contoh ya. Present perfect continuous ya. Present perfect continuous ya. Jadi kamu gak usah pusing lagi dengan yang namanya tenses ya. Kalau kamu perhatikan dari awal, dari video mulai dari pembahasan tenses, kalian pasti akan paham ya. Yang pertama adalah present perfect continuous tense, fungsinya jadi beberapa tenses itu pasti ada fungsinya ya. Kegunaannya untuk apa? Nah, untuk present perfect tense sendiri, present perfect continuous ya, fungsinya adalah menyatakan suatu kegiatan yang telah sudah ya, yang telah atau sudah di sini. Jadi hampir sama dengan present perfect, tapi ini yang continuous ya. Jadi menyatakan kegiatan kamu yang telah atau sudah sedang. Nah, ini jadi secara Indonesia itu sudah tapi sedang. Kalau dihilangkan sedangnya sih gak masalah gitu, tapi pengertiannya seperti ini untuk fungsinya. Jadi yang dilakukan pada waktu lampau dan hingga kini masih terus berlangsung ya. Jadi secara kesimpulan seperti apa? Present perfect continuous itu gini, kegiatan kamu yang sudah kamu lakukan tapi masih berlangsung gitu loh. Itu belum selesai. Misalkan kamu membuat apa ya? Membuat cerita. Ketika kamu di usia ketika kamu sekolah SMP atau SMA ya, dan sampai sekarang ya, itu cerita kamu masih berlangsung. Jadi kamu membuat seperti cerita kehidupan kamu ya, dari mulai awal kamu seperti apa, tapi sampai sekarang ini cerita kamu itu belum selesai gitu loh. Padahal itu sudah kamu tulis, kan masih berlangsung gitu. Jadi kegiatan itu adalah berhubungan yang sudah sedang berlangsung gitu loh. Jadi belum selesai sampai sekarang. Nah, penggunanya untuk present perfect continuous tense sendiri gitu. Jadi perbedaannya cukup jelas terlihat lah ya. Jadi kegiatan kamu yang dulu pernah kamu lakukan tapi sekarang belum selesai. Nah, ini maksudnya dalam present perfect continuous. Jadi sudah tapi masih berlangsung gitu loh. Oke ya, untuk fungsinya seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya. Sekarang kita masuk ke rumus ya. Rumusnya hampir sama dengan present perfect ya. Cuma di sini adalah continue. Continue itu pasti berhubungan dengan verb ing gitu ya. Rumusnya adalah subject have sama has, kemudian been, nah ketambahan been di sini ya. Kemudian di sini ada verb ing. Nah, kalau di present perfect itu kan verb 3 ya kan. Tapi kalau di present perfect continuous dia menggunakan verb ing. Kan berlangsung dia, masih berjalan, continue dia ya. Nah, have sama has. Nah, ini nanti tergantung subjeknya. Kalau I, you, they, we itu pasti pakainya have di situ. Kalau she, he, it pasti she has di situ. Oke ya. Subject have, has, been plus verb ing, objek keterangan. Kemudian yang negatif tinggal nambahkan not. Oh sorry di sini ada been. Maaf ya, ini kurang been. Ya. Subject has not plus been di sini. Kemudian verb ing. Ya, jadi not plus been plus verb ing di sini. Ya, jadi subject have atau has plus not plus been, kemudian verb ing, objek sama keterangan. Oke. Kemudian yang interrogatif, kalimat tanya. Jadi untuk akselorinya kita taruh di depan, have atau has, kemudian subjek. Oh ya, ini kelupaan tadi juga. Ketambahan been ya. Ketambahan been. Kemudian verb ing ya. Jadi have atau has, subjek, been plus verb ing plus objek sama keterangan di sini. Oke, jadi di sini ada masih bingung untuk menggunakan present perfect continuous untuk yang rumusnya. Jadi ada been, kemudian verb ing di sini. Nah, ketika negatif not di antara have atau has, di antara been ini ya, pasti ada not di sini. Jadi nggak boleh I have has plus been not, nggak boleh, tapi notnya di antara ini
ya di antara ini. Kemudian verb ing, objek dan sebagainya. Interrogative have, has, subject kemudian been di sini. Baru verb ing. Gitu ya. Jadi untuk present perfect continuous tense. Sekarang kita masuk ke contoh. Ya, contohnya di sini he has been sleeping for 2 hours. Nah, sekarang perhatikan deh. Ya, kita mengambil subjek he. Ya, kita mengambil subjek he. Kita mengambil subjek he ya. Jadi he has been sleeping ya. He has been sleeping for 2 hours. Jadi dia laki-laki sudah sedang. Tapi kalau kamu rancu ya sedangnya dihapus saja gak apa-apa. Jadi sudah gitu loh. Dia laki-laki sudah tidur selama 2 jam. Jadi sampai sekarang jadi dia itu belum bangun gitu loh. Dia udah tidur 2 jam tapi belum bangun. Itu ada keterangan selama for 2 hours ya di sini 2 hours ya. Kenapa ada s? Karena jamnya lebih dari 1 jam. Jadi 2 hours ya. He has been sleeping for 2 hours. Dia laki-laki sudah sedang tidur ya. Jadi sudah sedang tidur. Jadi gitu. Kalau kamu rancu sedangnya dihapus gak apa-apa. Dia laki-laki sudah tidur selama 2 jam. Jadi belum bangun dia. Seperti itu. Itu dalam present perfect continuous. Ya, jadi sudah tapi masih berlangsung itu. Belum bangun-bangun gitu ya. Sekarang yang negatif. He has not been ya. Jadi he has not been. He has not been berarti dia laki-laki belum tidur. Kalau kebalikan sudah kan belum ya. Kalau kamu artikan tidak sudah ya gak masalah juga gitu loh. Dia laki-laki tidak sudah gitu kan, tapi kan gak enak gitu. Tapi lebih baiknya belum. He has been sleeping ya. Jadi he has been sleeping for 2 hours. He has not maksudnya. Tinggal nambahkan not ya di antara has sama been gitu loh. Kenapa has? Karena subjeknya he gitu loh. Kalau I, you, they, we pakainya have gitu ya sebagai auxiliary. Oke ya, untuk yang negatif terasa aman ya. Kemudian yang interrogatif, has he been sleeping for 2 hours? Nah, auxiliary-nya di depan dia seperti rumus ya gitu, seperti ini ya. Has he, kenapa has? Karena subjeknya he gitu loh. Jadi auxiliary itu mengikuti subjek kemanapun dia diikuti dia. Subjeknya I ya pakainya have gitu loh kalau dalam present perfect gitu ya. Has he been? Apakah dia laki-laki ya sudah sedang tidur gitu loh ya. Apakah dia laki-laki sudah sedang tidur selama 2 jam gitu loh. Mosok ya kan seperti itu. Apa maksudnya apa masa sih gitu loh. Jadi masa sih dia masih tidur selama 2 jam gitu. Ya, itu untuk present perfect continuous tense. Jadi kegiatan kamu yang sudah kamu lakukan tetapi sampai sekarang masih berlangsung gitu loh. Belum selesai itu present perfect continuous. Oke ya. Untuk yang contoh seperti ini. Sekarang kita masuk ke yang time signal. Ya, keterangan yang sering dipakai ya. Tapi masih banyak lagi sih gitu loh. Cuma saya kasih contoh yang seperti ini aja. Seperti for itu lebih familiar ya. Dia digunakan di present perfect continuous ya. Lebih familiar dia digunakan. Atau since dia lebih sering juga gitu. For itu selama berapa ya? Selama berapa jam itu loh. Selama sepanjang tahun atau apa gitu lebih sering. Since juga gitu ya. Kemudian ada all morning, sepanjang hari. Ya kan? All morning sepanjang hari. Jadi bukan semua hari, semua pagi gitu ya. Ini lebih ke all morning sepanjang hari gitu loh. Kalau kita hati-hati kan satu-satu kan all morning semua pagi gitu enggak, tapi all morning sepanjang hari. The whole day sepanjang hari juga sama. Kamu bisa menggunakan oke lah apapun itu. Ya, jadi lebih familiarnya lebih digunakan adalah for sama since. Tapi kamu kalau menemukan di lain teks atau di lain sentence ya it's okay gitu. Kalau mungkin teman-teman mempunyai referensi yang lain bisa kamu sampaikan di kolom komentar untuk yang time signalnya seperti ini gitu ya. Oke ya. Sekarang kita mengarah ke contoh ya. Contoh lagi kita latihan ya di sini. Kita coba translate ke dalam English. Coba kalimatnya bisa diperhatikan ya. Pak Tommy sudah sedang mengajar selama 60 menit. Pak Tommy ya kan? Pak Tommy, subjeknya apa? Subjeknya Pak Tommy. Nah, sekarang kita kunci di sini. Saya sudah menyampaikan terus ketika kita latihan soal, yang pertama kita cari adalah subjek. Posisinya subjek. Kalau subjek udah ketemu, udah enak nanti. Akselornya seperti apa gitu ya. Sekarang Pak Tommy ya, sekarang Pak Tommy kita turunkan. Pak Tommy kita menggunakan Mr. Tommy. Nah, sekarang kalau kamu bingung ya, bisa kamu lihat di ini yang positif ya kan. Ini rumus yang positif ya. Sekarang kita bisa melihatnya ya. Sekarang kita lihat
subjek ya, subjek udah ketemu. Have atau has? Have atau has? Pak Tommy itu termasuk apa? Have atau has? Dia orang ketiga. Aku, kamu, Pak Tommy. Nah, itu di situ. Dia termasuk he di situ. Berarti dia pakainya has ya. Kemudian apa? Setelah has atau have, kemudian been. Ya kan, enak kan gitu. Kita lihat rumus. Kalau kamu masih bingung, kita lihat rumus. Mr. Tommy has been ya, mengajar apa mengajar? Mengajar, teaching. Ya. Teaching. Selama berarti for 60 menit. 60 menit berarti 60 minutes ya. Mr. Tommy has been teaching for 60 minutes. Seperti itu. Jadi Pak Tommy sudah mengajar selama 60 menit atau 1 jam gitu. Kamu ganti 1 jam juga gak apa-apa gitu. Kemudian yang kita lihat ke negatifnya. Negatifnya kita lihat rumusnya, kita turunkan Mr. Tommy sebagai subjek. Mr. Tommy. Nah, Mr. Tommy selanjutnya apa? Have, has. Di sini udah kelihatan pakainya has. Has. Kemudian apa? Setelah itu not ya. Not. Kemudian Mr. Tommy has not been. Kemudian langsung aja diikutkan semuanya. Teaching for 60 minutes ya, itu kan. Jadi Mr. Tommy has not been teaching for 60 minutes. Ya. Selanjutnya apa? Yang interrogatif kamu lihat rumusnya. Have apa has? Yaitu kita turunkan adalah has. Has. Setelah itu apa? Subjek Mr. Tommy. Nah, kemudian been teaching for 60 minutes. Dan kita kasih tanda tanya di sini. Oke ya. Jadi ini pembahasan untuk yang latihan ya. Jadi Pak Tommy sudah sedang mengajar selama 60 menit gitu loh. Tapi kalau kamu rancu, sedangnya kamu hapus gak masalah gitu loh. Ini cuma secara detail aja seperti itu. Jadi positif, negatif, interrogatif seperti ini bahasanya. Mungkin teman-teman mempunyai referensi yang lain, it's okay, bisa kamu sampaikan di kolom komentar atau mungkin bisa kamu tanyakan di kolom komentar juga gitu. Ini sekian dari present perfect continuous, kita akan melanjutkan ke tenses yang lain selanjutnya. Dan terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.